Shalom Aleichem, bersama manusia, Bapak Ibu Saudara. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah Kristus Tuhan kita boleh beserta kita senantiasa. Amin. Saudaraku yang terkasih, adalah hal yang sangat berbahagia pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul mendengarkan kenangan-kenangan dari para rasul. Apa itu kenangan para rasul? Surat epistel, surat-surat pastoral dari tradisi suci, dari kitab suci yang telah kita baca dan kita dengarkan bersama-sama. Terlebih lagi berita Injil yang tadi kita sudah mendengarkan menurut Injil Lukas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan tipika pada pagi hari ini memiliki tema berbuat baik adalah sudah selayaknya bagi umat ortodoks. Nah saudara, tadi di dalam pembacaan epistel surat 2 Korintus, di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Saudara, memberi adalah salah satu aktivitas atau kegiatan yang menunjukkan perbuatan baik. Entah memberi dalam bentuk materi, memberi perhatian, memberi waktu, memberi tenaga, dan lain sebagainya. Apapun yang dapat kita berikan, itu adalah hal yang baik dan hendaknya saudara, firman Tuhan mengingatkan kamu melakukannya dengan kerelaan hati, dengan sukacita, jangan dengan paksaan atau dengan sedih hati. Nah saudaraku yang terkasih, Janda Suci Maximus, sang pengaku iman, di dalam risalahnya yang berbicara mengenai kasih, beliau berkata bahwa kasih itu diwujudkan tidak hanya melalui pembagi-bagian harta, tetapi lebih daripada itu melalui menyebarkan firman Allah dan perbuatan yang menolong. Saudara, mungkin kalau kita bicara soal memberi, pikiran kita mungkin langsung koneknya ke hal materi. Memberi berarti hubungannya dengan memberi uang, cenderung demikian. Tetapi saudaraku yang terkasih, memberi itu sangat luas, dan itu adalah wujud kasih. Tidak hanya melalui pembagian harta materi, tetapi Santo Maximus mengatakan membagikan firman Tuhan. Seperti pada pagi hari ini, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita sharing firman Tuhan. Saudara di rumah, dengan keluarga, dengan saudara juga bisa sharing firman Tuhan. Sharing iman ortodoks, supaya mereka yang belum mengenal iman ortodoks boleh mendengar dan boleh tumbuh imannya. Nah saudaraku yang terkasih, hal ini diimbangi di dalam Injil Lukas, seperti yang tadi juga kita baca dan kita dengarkan bersama, bahwa Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka yang membencimu. Nah saudara, ada kisah seorang rahib di Palestina, dan kisah ini adalah kisah nyata. Kisah ini berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Yang namanya rahib, ya biarawan ortodoks, itu akan tinggal di namanya sel. Sel atau suatu rumah, suatu tempat, ya mungkin bisa berbentuk bangunan atau gubuk yang hanya luasnya tidak sangat luas, bahkan lebih luas dari ruangan ini kalau dibandingkan dengan sel dari rahib itu. Nah, rahib ini kedatangan pencuri, Bapak Ibu Saudara, kedatangan perampok. Dan perampok ini berkata kepada sang rahib, kami hendak merampok rumahmu. Unik ya Bapak Ibu Saudara, mau mencuri, mau merampok malah izin dulu, ngasih tahu kami mau merampok rumahmu. Lalu apa yang dikatakan oleh rahib ini, Bapak Ibu Saudara? Rahib ini berkata, silakan anak-anakku, ambillah apa yang kalian butuhkan. Lalu perampok ini dengan semangat karena sudah diberi izin, langsung masuk ke sel dari sang rahib tua ini.
Rahib ini tinggal sendiri di dalam hutan belantara di Palestina. Dan perampok ini hampir mengambil semua barang dan semua perkakas di dalam sel dari rahib tua ini. Kemudian pergi. Nah, sang rahib tua ini kemudian masuk ke rumahnya, masuk ke selnya yang sudah kosong. Dan dia mengambil sesuatu, yaitu kantong yang berisi uang di dalam tempat yang tersembunyi. Lalu rahib ini berlari mengejar perampok-perampok itu dan berkata, "Anakku, anakku, kalian ketinggalan sesuatu." Lalu respon atau reaksi dari para perampok ini terheran-heran, terkesima. Dan mereka berkata, "Sungguh, orang ini adalah hamba Allah." Akhirnya apa? Perampok ini mengembalikan semua barang yang sudah mereka ambil kepada rahib tua ini. Saudara, kita lihat dari kisah nyata ini seorang rahib, ketika perampok ini merampok seluruh harta bendanya, dia malah mengizinkan. Dan itu juga dilakukan oleh Janus Suci Polikarpus dari Smyrna, murid Rasul Yohanes. Di mana Polikarpus dia justru menjamu musuh-musuhnya. Pada waktu itu adalah tentara-tentara Romawi. Polikarpus dijatuhi hukuman mati oleh kekaisaran Romawi dan dia dijemput paksa oleh prajurit-prajurit Romawi, tentara-tentara Roma. Apa yang dilakukan Polikarpus? Dia membukakan pintu rumahnya dan mempersilahkan prajurit-prajurit untuk masuk dan menjamu mereka makan. Dikasih makan, dikasih minum. Setelah itu Polikarpus berdoa dan menyerahkan dirinya untuk diikat, dibawa oleh tentara-tentara Romawi. Kemudian dibakar itu. Saudara, kisah-kisah seperti ini adalah teladan bagi kehidupan kita saat ini. Kisah rahib tua, kisah Janus Suci Polikarpus dan para martir kudus yang lain menjadi teladan. Mereka menjadi bapa dan ibu rohani kita, yang mana kita perlu meneladani mereka di dalam iman. Kita mendengar sinaksarion. Setiap hari Romo kita memberikan sinaksarion di dalam grup WA. Peringatan-peringatan Janus Suci setiap harinya, ada sinaksarion dan kisah-kisah orang kudus, ada pengajaran-pengajaran yang disampaikan. Itu kiranya boleh menggugah kerohanian kita. Dari seorang rahib ini kita bisa melihat karakter atau seorang pribadi yang berbeda, yaitu pribadi hamba Allah. Seperti pengakuan dari para perampok, sungguh orang ini adalah hamba Allah. Nah, saudaraku yang terkasih, dia tidak akan dapat menjadi hamba Allah kalau hatinya terikat dengan materi, kalau hatinya ini terikat kepada keduniawian. Saudara, kalau itu terjadi dalam hidup kita, ketika saya membaca kisah ini, saya merefleksikan dalam hidup kita. Nek seandainya rumahku ini dirampok, apalagi saya hidup sendiri di rumah, ning pojok pinggirnya wit bambu pring, dirampok. Walaupun di dalam rumah saya tidak ada kulkas, tidak ada TV, yang ada panci, kompor. Nah, kira-kira apa yang akan saya lakukan? Respon apa yang akan saya berikan kalau seandainya terjadi hal seperti itu? Nah, itu juga bisa direfleksikan menjadi cerminan hidup kita. Rahib ini tidak terikat dengan keduniawian. Wah, luar biasa. Bahkan ketika perampok ini pergi, dia justru memberitahu, ini loh ada kantong uang, kamu ketinggalan. Ini luar biasa, saudara. Kita mungkin belum bisa sampai kepada iman, taraf iman yang seperti itu. Tidak apa. Masing-masing kita sedang menaiki tangga ilahi. Ya, seperti ajaran dari Janus Suci Yohanes Klimacus. Nah, tangga-tangga ilahi inilah yang sedang kita daki sampai kita bisa mencapai teosis. Nah, saudaraku yang terkasih, mengasihi musuh. Di sini dikatakan oleh Janus Suci Maximus bahwa Janus Suci Efraim dari Syria, siapa yang jauh dari cinta kasih Allah akan jatuh dalam keadaan yang buruk, saudara. Oleh karena itu,
Barang siapa tidak memiliki kasih Kristus, dia adalah musuh Kristus. Ia berjalan dalam kegelapan dan mengarah kepada dosa. Nah, saudaraku yang terkasih, kiranya perenungan dan pembacaan epistel serta Injil suci yang kita dengarkan bersama-sama ini boleh menggugah jiwa kita, boleh menggugah batin kita, untuk kita bisa berbuat baik. Apapun itu, tidak bicara hanya soal materi, uang, tetapi memberi perhatian, memberi tenaga, memberi waktu. Kita bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan, kontribusi apa yang kita bisa berikan bagi gereja Kristus. Itulah yang akan membuat kita menjadi semakin murni di dalam kasih kita akan Allah, di dalam kasih kita akan sesama. Dan orang bisa melihat pribadi yang lain, yaitu pribadi seorang hamba Allah. Ini yang kita rindukan bersama-sama pada pagi hari ini. Dan berbuat baik adalah sudah sepatutnya bagi kita umat ortodoks. Kita berbuat baik bukan untuk kita diselamatkan, tetapi karena kita telah diselamatkan, maka kita berbuat baik, menerus sampaikan. Ketika kita mendapat berkat yang berlimpah, Jana Suci Yohanes Chrysostomos mengatakan, bukan untuk dimakan sendiri, tetapi untuk menjadi saluran kepada orang-orang lain. Nah, saudara, sudahkah kita belajar untuk membagi? Sudahkah kita belajar untuk memberi pada pagi hari ini? Dan kiranya teladan serta doa syafaat dari Panagia yang suci, Sang Theotokos Bunda Allah, serta Jana Suci Petrus yang menjadi patron pelindung komunitas kita, bersama dengan Sang Perintis Jalan Yohanes Pembaptis, boleh terus menguatkan iman kita, mendoakan kita, sehingga kita bisa menjadi seorang hamba Allah yang berkenan di hadapan Allah, sampai nanti di akhir zaman Kristus berkata, masuklah, berbahagialah, wahai engkau hamba-hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita pada pagi hari ini. Dan kita kembalikan segala kemuliaan bagi Allah Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin.